Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Halaman 85, bab adabud da'wah ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharain ila an qala adabud da'wati ila Allah 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala min fitnatil 'alimi ay yakuna al-kalamu ahabba ilaihi min istima'. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita. Kita masuk kepada bab ad-da'wah ilallah ya. Kita lengkap sejenak. Kita langsung masuk ke bab ad-da'wah ilallah. Bagaimana adab berdakwah di jalan Allah ya. Ada pertanyaan, Ustadz, kalau kita berdakwah apakah mesti jadi orang alim dulu? Ya. Karena sebagian kita lihat banyak para pendai, mereka itu berdakwah padahal belum menguasai keilmuan Islam. Jawabannya, berdakwah di jalan Allah tidak mesti menjadi orang alim. Yang mesti adalah kita sadar diri akan kapasitas diri kita. Sebagaimana kata ulama, halaka mru'un man lam ya'rif qadrahu. Celaka orang kalau tidak tahu kadar dirinya ya. Nah, jadi kalau kita berdakwah, kita cuma bisa ngajak, makom kita ngajak orang ke majelis. Jangan coba-coba ngajar ya. Ada orang makomnya ngajar, nggak bisa nulis ya, mengarang. Jangan coba-coba ngarang. Ada orang bisanya ngajar tapi nggak bagus dalam khutbah. Jangan coba-coba khutbah. Jadi kerjakanlah apa yang kita bisa dan apa yang kita mampu. Halaka mru'un man lam ya'rif qadrahu. Celaka orang kalau tidak tahu kadar dirinya. Nah ini makanya sekarang ya, ini banyak terjadi di mana orang itu tidak tahu kadar dirinya ya. Banyak tawaran mungkin datang kepada seorang dai untuk tampil di televisi, akan tetapi keilmuan dia untuk menyampaikan ilmu di televisi itu kurang. Tapi karena dorongan duniawi, dorongan nafsu untuk mendapatkan dunia, diambil gak? Diambil ya. Kenapa diambil? Karena apa? Dunia. Kalau dia mengukur kadar dirinya, kemampuan dirinya, dia nggak bakal ambil tuh. Dia akan pasti kasih, serahkan kepada orang yang lebih layak. Hadirin. Nah inilah ya salah satu adab daripada seorang pendai, seorang alim. Kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min fitnatil alim, termasuk ujian, fitnah yang datang pada seorang alim, seorang yang pintar, an yakunal kalam ahabba ilaih minal istima'. Dia lebih senang berbicara daripada mendengar ya. Jadi kita kan kalau ngobrol, kalau ngaji atau kalau duduk lah ya, mungkin muzakarah, biasanya kita senang kalau obrolan itu sifatnya tektok ya, dua arah ya, atau disebut dengan dialog. Karena kalau ngaji kayak begini nih, monolog, ini cenderung ngantuk ini ya. Makanya kalau kita lagi ngaji, usahakan ya jamaah ditegur juga begitu ya. Ini kebiasaan para guru-guru kita ya. Setiap kali ada muridnya atau jamaahnya yang ngantuk ya, disebut namanya. Cuman sayang saya nggak kenal semua di sini ya. Kalau mungkin saya kenal, saya sebut namanya satu-satu ya. Tuh Fulan, Pak Haji Fulan tuh sehat tuh. Lagi ngantuk jadi seger tuh ya. Nah ini termasuk fitnah seorang alim, orang pinter, bawaannya mau ngomong mulu. Ya. Padahal jamaah juga perlu bicara
bicara. Padahal mungkin jamaah ada yang pengen nanya gitu. Ya. Dan juga di balik fitnahnya tadi terdapat sifat ujub atau bangga. Ini yang dikhawatirkan. Ya. Makanya berkata Imam Junaid, "Iza a'jabakal kalam faskut." Kalau engkau takjub dengan pembicaraanmu, maka diam. Ya, jadi kalau kita ngomong nih, kita takjub lah, kok bisa ngomong begini, kok ngomong orang denger, kok ngomong orang menyimak, takjub kita, bangga dengan perkataan kita, udah faskut, diam. Kasih kesempatan yang lain ngomong. Jangan sampai hati kita dirasuki penyakit ujub. Apa sih ujub? Bangga diri. Ya, merasa pede, merasa paling besar, merasa paling hebat. Ini bahaya hadirin penyakit ujub. Kalau penyakit lain mesti ada musuhnya. Contoh gibah. Bisa nggak gibah sendirian? Nggak bisa. Gibah kudu ada lawannya. Sombong. Bisa nggak merasa lebih baik dari diri sendiri? Nggak bisa. Harus ada orang lain. Zina harus ada orang lain. Tapi ada penyakit yang dia nggak butuh orang lain. Dalam kesendirian pun kita bisa terkena penyakit hati tersebut, namanya penyakit ujub. Ya. Contoh, ya, kita sholat di rumah, ya. Terus nggak lama keluarga kita datang, entah paman kita, dia tahu tuh kita lagi sholat, bisa jadi muncul penyakit riya, pengen dilihat sama orang lain. Harus ada orang lain. Obatnya riya, di antara obat riya, beribadah ngumpet-ngumpet. Sengumpet yang kita bisa itu obat riya, hadirin. Nah masalahnya kalau kita ngumpet-ngumpet, kita sholat di rumah kita atau kita sholat di tempat khalwat kita, ada lagi penyakit yang lebih berbahaya. Apa itu? Penyakit ujub. Kita ngumpet nih, sholat di bagian masjid yang tertutup, dikunci pintu, kita Allahu Akbar, dalam hati begini, ini nggak ada nih yang lebih soleh dari gua nih, nggak ada yang lebih alim dari aneh, nggak ada yang lebih ikhlas dari aneh, sholatnya aja nggak riya, nggak riya, cuman ujub. Nah, ini bahaya ini. Makanya kalau kita ngomong tuh ya, terus kemudian orang tertarik dengan pembicaraan kita, faskut, ya, maka diamlah. Sebaliknya, wa idza a'jabaka sukut, kalau diam membuat engkau takjub, membuat engkau ujub, fatakallam, maka ngomong. Lagi ngobrol nih, lagi ngumpul. Ya. Kadang nih kalau kita ngumpul, ada orang yang diam aja gini, diam nunduk begini itu. Diamnya dia di dalam hatinya berbisik. Oh, orang dah banyakan ngomong, kayak aneh dong, diam. Diam kan apa tuh? Ya, ciri orang soleh nggak banyak ngomong. Apa namanya? Kalau kata orang tong kosong, nyaring bunyinya. Di ini mau orang ngomong doang, kosong isinya. Aneh dong, diam tuh. Oh, gitu. Kalau kita dengan diam kita bangga, kita jadi sombong, kita jadi ujub, ngomong. Ya. Nah, jadi bukan diam atau ngomongnya, tapi bagaimana kondisi hati kita, hadirin itu. Ya. Nah, jadi diam juga salah kalau menimbulkan kesombongan, menimbulkan ujub tuh. Ngomong juga salah kalau menimbulkan ujub. Ya. Bahkan guru saya pernah bilang gini, orang bisa kelihatan pinter hanya dengan diam aja, bisa kelihatan pinter. Padahal umumnya kalau kelihatan pinter biasanya apa itu? Ngomong. Saya lagi ngomong nih, ya. Lagi ngomong di majelis, di forum. Ada orang dari awal sampai akhir diam begini, diam aja. Orang ketawa, dia diam begini. Ya, orang pada nyengir, dia diam begini. Itu biasanya tuh yang ngomong, nih orang diam-diam begini, jangan-jangan kiai lagi itu. Orang bisa husnuzon tuh orang ini kiai, orang ini orang alim dengan diamnya. Ya, tuh. Sampai Imam Syafi'i suatu hari beliau itu pengen istirahat, pengen selonjoran, pengen santai. Datang orang ke rumah Imam Syafi'i. Dalam riwayat ketika datang duduk di rumahnya. Imam Syafi'i takut nih orang alim. Kenapa? Dari awal sampai akhir diem aja tuh ya. Imam Syafi'i mau selonjoran gak enak, takutnya kiai, takutnya orang alim. Imam Syafi'i ngomong takalam. Fulan,
ngomong-ngomong, nanya. Apa kayak kita ngomong, aneh pengen tahu ente ini orang alim apa bukan gitu. Ketika nanya Imam Syafi'i, saya mau nanya, kalau rukun sholat berapa ya? Rukun sholat berarti orang apa nih? Orang awam, pertanyaannya rukun sholat. Selonjoran tuh, santai itu. Itu hadirin. Jadi yang menunjukkan kadar diri kita adalah ya omongan kita. Ya. Lalu yang kedua, fadzakir in nafa'ati dzikra, disebutkan dalam Al-Qur'an, maka berilah peringatan. Fadzakir in nafa'ati dzikra, kalau peringatan itu bermanfaat. Nah, ini penting nih ya. Dalam berdakwah, dalam mengajak orang, dalam kita ngasih nasihat kepada siapapun, baik kepada saudara, termasuk kepada istri. Ini ya kunciannya. Berilah nasihat, berilah peringatan in nafa'atid dzikra. Kalau nasihat itu manfaat ya tuh. Jadi hadirin, kadang nasihat kita nggak manfaat ya. Mungkin yang punya istri pernah mengalami nih, kita nasihatin bini kita kasih tahu, dia nggak mau dengar ya. Berarti kalau nggak mau dengar, jangan dikasih apa? Nasihat ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sudah kita jelaskan kemarin minggu lalu ya. Bagaimana ya seorang kiai ya merubah seorang maling gitu ya. Dijadiin apa tuh? Hansip tuh. Akhirnya tuh maling apa? Kagak maling lagi. Kenapa? Ya hansipnya dia. Sama kita punya istri, jangan kita nasihatin kalau nggak manfaat. Cukup kita kasih hadiah, kita giring istri kita ajak ke mall, kita suruh belanja baju. Habis belanja baju, kira-kira kalau kita nasihatin masuk gak? Masuk, udah nasihatin. Tuh. Lebih simpel kan? Ajak ke toko emas dah yang tinggian dikit makomnya. Kita nasihatin. Kalau kita nasihatin habis beli emas, kira-kira didengar gak? Didengar. Nah, itu caranya begitu. Makanya Islam mengajarkan jangan sampai kita sia-sia. Udah ngomong panjang-panjang, nasihat pakai ayat, pakai hadis nggak kena. Kita ajak ke toko emas, kita ngomong nggak pakai ayat hadis kena. Tuh gitu. Simple. Ya. Makanya ini jamaah pengajian. Kita ini sering lihat orang ngaji. Itu kadang orang tuh kudu disenengin. Makanya nih orang Indonesia kalau ngaji biasanya habis makan pakai apa? Habis ngaji pakai makan. Kenapa pakai makan? Karena itu orang dalam kondisi kenyang itu lebih gampang dibilangin daripada kondisi lapar. Ya. Makanya kalau kita berdakwah di satu kampung, yang dulu kita selesaikan masalah ekonomi, itu penting. Buktinya apa? Saya buka pengajian, yang hadir lumayan banyak. Itu yang kagak datang, yang kagak istiqomah, yang nggak ngaji. Saya tanya, kenapa nggak ngaji? Kenapa nggak istiqomah? Ini guru masuk malam, tuh masuk malam. Berarti kerja. Ini guru sibuk narik, berarti masalah duit, masalah ekonomi. Coba kalau dia udah stabil ekonominya, ya istilah kata narik ojek sehari 300 tuh, pulang jam 5 malam ngaji gak? Ngaji lah dapat 300 sampai sore. Coba kalau misalnya sampai sore baru gocap, waduh kontrakan nggak nutup ini gocap. Dia nyari lagi nggak? Nyari lagi. Makanya kelarkan urusan dunia, baru akan mudah urusan akhirat. Ya, sampai dalam kitab Ihya Imam Ghazali mengatakan siapa yang belum kelar urusan dunianya, maka nggak bakal kelar urusan akhiratnya. Stabilkan kita punya ekonomi tuh ya. Kalau istilah kata nyari duitnya buat mencukupi kehidupan kita, jangan sampai kurang, kalau bisa cukup ya. Contoh kontrakan 3 juta misalnya, kontrakan 1 juta, makan 1 juta, buat ongkos 1 juta, berarti kan 3 juta. Cari tuh duit sampai 3 juta. Kalau udah ketemu sampai 3 juta sudah cukup, insya Allah tuh kehidupan kita, akhirat kita mulus ya. Nah ini jangan sampai kita lagi sholat Allahu Akbar, di otak kita ada pinjol, ada aku laku, ada kredipo, ada cicilan, ada ini. Lah kan kagak tenang.
Coba kalau kita sholat nggak punya utang, duit ada, tabungan ada, istri 2, masya Allah tuh yang bikin senang yang kedua itu ya. Naam ya. Nah ini fadzakir inna fa'ati dzikra, maksudnya fil waqtil ladzi yaqbaluna fihi adzikra. Nah, kalau kita ngasih nasihat, nasehatin di waktu mana orang itu mendengar nasihat ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluhum bil mau'izah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yatakhawwaluhum bil mau'izah, itu jarang-jarangin ngasih nasihat. Artinya Nabi kalau ngasih nasihat jarang. Kenapa? Karena tadi nunggu momen yang pas ya. Nah makanya ketika suatu hari Nabi lagi ngajar, selesai ngajar, sahabat request, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita ngaji setiap hari? Ngaji setiap hari ya. Apa kata Rasulullah? Jangan ya. Allah nggak bosan sampai ente yang bosan. Artinya apa? Manusia itu punya sifat sa'amah, malal, bosan. Makanya namanya pengajian biasanya berapa? Seminggu sekali. Paling banyak seminggu 2 kali atau 3 kali itu ya. Wa idza ra'aita minhum miradan fa'amsik. Kalau misalnya engkau lihat orang itu udah berpaling, tahan, udah berhenti. Nih kita ngomong nih. Orang udah mulai ngantuk ini itu. Nah udah cukup. Jangan diterusin. Ya, sama ngajar gitu juga, ngajar nih jamaah udah mulai nyender, udah mulai merem-merem begini gitu, dan itu semua gitu 70%-nya udah ya, cukup ya. Yang penting ilmunya udah apa, udah nyampe tuh ya. Jadi jangan dipaksakan. Wala takun inda malalihim sababan fi takzibihim Allah wa rasulahu wa iradihim anillah wa rasulih. Jangan sampai ketika mereka udah bosen itu menjadi sebab mereka nanti mendustakan Allah dan Rasulnya dan berpaling dari Allah dan Rasul. Makanya khutbah Jumat itu dianjurkan seringkas mungkin, secepat mungkin, tapi dengan syarat sudah mencakup seluruh nasihat-nasihat agama ya. Singkat, jelas, padat tuh isi khutbah Jumat. Makanya khutbah Jumat jangan lama-lama. Khutbah Jumat setengah jam ini udah kelewatan. Dan umumnya nih ada orang gitu, ada orang bilang khutbah setengah jam, di ujung dibilang begini, demikianlah khutbah yang singkat ini. Ini kan bohong namanya. Demikianlah khutbah yang singkat. Khutbahnya berapa? Setengah jam. Ini namanya bohong ini hadirin. Kalau khutbah yang singkat 10 menit, tuh, singkat baru tuh. Ya. Ada yang 5 menit hadirin. Jamaah ya kaget. Kenapa? Baru bakar samsu di belakang. Wah udah barakallahu liya dimatiin nama dia hadirin. Artinya apa? Semakin cepat khutbah semakin bagus. Yang penting poinnya masuk. Saya pernah nanya jamaah masih ingat gak khutbah saya gitu, ceramah saya? Oh masih ingat. Apa ceramahnya Ustaz? Apa ceramahnya saya tanya? Antum bilang 1, la taghdab walakal jannah. Jangan marah maka engkau dapat surga. Kenapa diapal? Karena emang itu doang yang Anda sampaikan. Jadi pas kita ceramah cuman atu hadis yang saya sampaikan, udah wassalamualaikum tutup. Ternyata yang begitu orang ingat. Jadi nasihat yang pendek, yang sedikit itu yang gampang diingat sama jamaah dan paling berkesan. Kenapa? Lah ceramah cuman la taghdab walakal jannah, udah kelar. Ya. Tapi itu diingat. Ya, jamaah seneng nggak tuh begitu? Oh seneng banget jamaah kalau khutbahnya begitu. Ya, yang nggak seneng panitianya sama pengurus. Udah sowan ke rumah kiai, rumahnya jauh di Bintaro, jalannya macet, pulangnya macet, jalan pergi 3 jam. Pas khutbah cuman 5 menit. Ini kata pengurus ini, waduh luar biasa Ustadz ini. Yang jelamaan gundangnya daripada ceramahnya. Tapi begitu yang didemen jamaah. Ya. Saya sering tuh kalau ceramah-ceramah nikah paling 5 menit, nggak lama. Pesan saya buat suami, ingat para suami, ya, la taghdab walakal jannah. Jangan marah dapat surga. Jadi laki diem aja, diomelin bini diem. Ya.
Dikatain bini diem, dicuekin bini diem kawin lagi. Diem aja, diam. Yang buat istri ya, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau bisa ngomong yang baik, yang enakin. Kalau nggak bisa diem. Udah, nasihatnya itu doang udah. Ya. Ya, jadi selesai ceramah ada jamaah. Ustaz, masya Allah ceramah antum tadi. Ada salah seorang dari jamaah kita itu yang ngerasa bahwa ceramah antum tuh kena di dia gitu. Padahal ceramah kita cuma apa ya? 2 hadis hadirin tuh, nggak nyampe 5 menit. Tapi itu yang kadang berkesan buat mereka. Ya. Nah makanya ini Nabi kita Muhammad SAW itu kalau kasih nasihat ya begitu. Datang nih salah seorang sahabat namanya Abu Darda, ya Rasulullah ausini, nasihatin saya. Apa kata Rasul? La taghdab, jangan marah. Besok lagi datang lagi, ausini, nasihatnya sama, la taghdab, jangan marah. Sampai 3 kali nasihatnya cuma apa? La taghdab. Diingat ya kira-kira. Ya. Nah jadi termasuk ciri cerdasnya orang itu ngomongnya dikit tapi maknanya banyak itu ya. Justru kadang-kadang kalau orang khutbah panjang itu nggak cerdas, berarti dia nggak bisa menyimpulkan suatu makna gitu ya. Kita pernah khutbah, yang paling enak ya khutbah pakai cerita, itu paling ajib udah ya. Saya kalau khutbah pakai cerita jamaah nggak ada yang tidur hadirin. Hampir ya saya katakan hampir semua melek nyimak. Kenapa? Berasa didongengin sama dia itu. Enak kalau dengar pakai cerita kan. Kisahnya satu tapi mengandung makna yang banyak gitu. Ya, makanya pesan saya buat para khotib, mungkin di sini ada yang suka khutbah atau ceramah, nggak usah pakai kata-kata, udah cerita aja. Ya, cerita itu. Ya. Nah, yang bagi ilidai Allah tahsinu zayyihim. Nah, begitu juga adab seorang dai kalau bisa pakai baju yang bagus. Ya, perbagus kita punya baju wahai'ah, bentuk diri kita. Ya. Wattajammul fi libasihi wa nahwihi, dan kita berhias dalam pakaian kita atau yang seumpamanya. Bima yuqarribul khalqa ilallah, dengan sesuatu yang bisa mendekatkan makhluk kepada Allah. Hatta yakmula bihil intifa, sampai sempurnanya kemanfaatan tersebut. Ya, jadi kalau bisa nih kita kalau ngajak orang itu kalau bisa fisik kita bagus. Ya. Sales aja mau dagang, sales mau nawarin barang, ya pakai baju bagus kan? Baju bagus. Dia pakai minyak wangi, disisir rambutnya sampai klimis. Kenapa? Agar apa yang dibicarakan orang dengar. Gitu. Ya. Kalau seandainya sales kecantikan, yang nawarin barang nggak cantik, kira-kira mau nggak orang? Kagak lah, aja merembek banget. Sales minyak wangi, tapi yang ngasih bau misalnya, bakal mau nggak? Nggak bakal. Ya. Makanya bisa kita umpamakan Allah menurunkan syariat. Ini syariat ya, pengen ditawarkan sama hambanya. Allah utus nabi yang diutus begitu luar biasa penampilannya, fisiknya paling ganteng, wanginya paling wangi, kalamnya paling lembut. Kira-kira nih orang bakal tertarik ya sama nabi? Pasti. Nggak mungkin enggak lah, orang ganteng pak, wangi ya, omongannya lembut, akhlaknya baik. Nih maaf ya, ini kalau orang kafir masih nggak percaya dengan Rasulullah yang udah begitu luar biasa, hukumannya pedih udah. Ya. Sekarang saya mau tanya hadirin, kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang nemuin kita, masya Allah, kef kita, ya. Kira-kira terkesima nggak? Sampai kata sahabat, man ro'ahu la ahabbah, siapa yang melihat Nabi pasti akan cinta. Nabi sebegitulah sayangnya Allah sama kita. Allah nggak pengen ajarannya ditolak. Allah nggak pengen syariatnya ditolak, maka Allah utus nabi yang kalau dia datang orang nggak bakal nolak. Tapi kenyataannya masih ada yang nolak, masih. Berarti bu, itu masalah di sini. Oh berat itu. Kalau ada masalah di sini berat hadirin. Ya. Penyakit itu yang paling rendah itu benci, marah, godok itu paling rendah.
Orang biasanya dengki itu dari marah mulainya. Dari marah dulu. Ini waspada sama marah, jangan disimpan. Ya. Contoh ya. Kita ngundang orang kawinan anak kita misalnya. Atau kita ngundang kawinan kita lah. Kita nongkrong bareng sama dia nih, main bareng sama dia. Pas kita undang nikahan, dia nggak datang. Nah, muncul apa tuh? Kecewa. Kecewa. Dia udah gue baik sama dia lagi susah gue tolongin, giliran gue lagi acara nggak mau datang. Kecewa, naik ke level marah. Ya. Nah, marah kalau disimpan nanti numbuh penyakit baru, namanya dengki dan dendam. Tuh, dendam baru muncul dengki. Ini nauzubillah min dzalik. Ya. Makanya kenapa nih orang-orang kafir Quraisy tidak menerima ajakan Nabi nih? Dengki, iri, hasud sama Rasulullah. Ya. Maaf ya, ada orang muji-muji habaib, muji-muji Bani Alawi, muji-muji zuriat Nabi, dipuji, dipuji tinggi. Siapa yang gak percaya sama habaib begini? Sekarang mereka yang bilang nasab habaib terputus. Ya. Ba'alawi munqati. Siapa yang ngomong itu? Orang yang dulunya membela habaib. Kenapa? Karena kecewa, karena marah. Muncul apa? Dengki. Itu. Ini bahaya. Ya. Nah, makanya kembali lagi tadi ya, kita sebagai dai kalau bisa tuh pakai yang paling bagus yang kita punya, ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan sebuah riwayat dari Sayyidah Aisyah, ijtama'a qaumun bi babi Rasulillah. Suatu hari sekelompok kaum kumpul di pintunya Rasulullah. Fa kharaja ilaihim, kemudian Rasul keluar menjumpai mereka. Qalat Sayyidah Aisyah, fara'aituhu yattali'u fil ina alladhi fihi al-ma' yusawi min ra'si wa lihyatihi al-karimah. Aku lihat ya, di dalam sebuah bejana yang ada air di situ, Rasul ya melumuri, memakaikan jenggotnya dan rambutnya tuh. Ya, jadi ketika pengen nemuin orang, Rasul ambil air, Rasul basahin rambut, Rasul basahin jenggot. Ya. Mungkin tadi habis tidur, ya, dalam kondisi mungkin lagi nggak fresh. Sebelum nemuin orang, Rasul basuh pala dulu, basuh jenggot. Artinya Rasul bersih. Maka kata Sayyidah Aisyah apa? Awataf'al dzalika ya Rasulullah. Kenapa engkau kerjakan itu ya Rasulullah? Kenapa nggak langsung temuin aja? Kenapa mesti basah-basahin badan dulu? Apa kata Rasulullah? Na'am, innallaha yuhibbu minal abad an yatajammala li ikhwanih idza kharaja ilaihim. Allah sangat cinta sama hamba yang kalau nemuin saudaranya bersih-bersih dulu. Tuh. Jadi kalau kita misalnya kedatangan tamu nih ya, nah, kita rapi-rapi menghormati tamu. Nah, makanya juga nih sebagai seorang tamu disunnahkan, ingat ya, disunnahkan hadirin mengabarkan tuan rumah. Ini sunnah hadirin. Ini kita kadang-kadang kan ada orang yang mainnya dadakan ya. Tahu-tahu ke rumah, tahu-tahu mampir ya. Kalau bisa deh, kalau mau ke rumah orang berkabar dulu. Ya, kalau bisa. Agar apa? Agar yang punya rumah siap. Ya. Ini datang ke rumah saudara, ke rumah teman, dadakan lah. Tuan rumahnya masih pakai kaos kutang, sarung masih di sini, belum mandi, keluar, malu nggak? Ya. Makanya kalau kita pengen main ke rumah orang, kabarin dulu, gitu. Nah sama kita pengen ceramah, tuh. Pengen maulid, tausiah nih, kalau bisa pakai baju yang bagus, ya. Contoh misalnya, Anda pernah dapat kisah ya, ada orang ceramah maulid di kalangan orang-orang kita. Orang kita kan tradisinya pakaiannya khas. Ya kalau nggak pakai koko sarung, pakai gamis lah. Ya, ini kagak, pakai kemeja, pakai celana.
Akhirnya apa? Orang nggak dengerin omongan dia. Tuh. Kenapa? Karena orang nggak kenal. Ya, orang kalau belum kenal, biasanya nih, ya, kalau kita nih ceramah, orang nggak kenal kita, pakai baju yang normal, yang bagus, agar orang ya nerima omongan kita. Lain sama kita dikenal, misalnya udah dikenal ya udah gitu. Pakai kaos oblong juga orang denger kan gitu. Nah ini kita belum dikenal, hadirin. Ya. Atau mungkin ya kalau kita pengen dakwah ke kalangan orang-orang elit, misalnya orang-orang ekonomi menengah ke atas, naik mobilnya yang bagusan nggak apa-apa. Gitu. Ya, minjem Alphard juga boleh gitu. Ya. Jalan ceramah di kalangan orang elit, naiknya Supra. Serupa ejek-ejek gitu kan. Jangan naik motor kudu diselah dulu hadirin. Ketika sampai tempat sono, ya dipikir apa? Ini sales apa gitu? Maaf pak, mau ada pengajian di sini. Wah padahal kiainya itu. Akhirnya pas ngomong ceramah nggak didengerin, kenapa? Ah kiai, ente aja susah mau ngomong ke aneh tuh gitu hadirin. Ya. Makanya nggak masalah kita pakai baju bagus dengan syarat niatan agar orang dengar omongan kita, sebagaimana Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Suatu hari Sayyidina Umar ketemu Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ya. Ini salah satu khalifah setelah Sayyidina Ali. Ini Muawiyah bin Abi Sufyan ketika menjabat sebagai gubernur pakai baju terlalu bagus di zamannya. Sedangkan Sayyidina Umar paling anti yang namanya pejabat yang mewah, paling anti beliau. Nggak boleh pejabat itu asalnya kurus, menjabat jadi gendut, nggak boleh. Ya. Sebagaimana salah seorang sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah itu ketika menjabat kurus, selesai menjabat nggak berubah, begitu-gitu aja. Dipuji sama Sayyidina Umar. Nah ini beda nih sama Muawiyah. Sebelum menjabat biasa, pas menjabat pakai baju bagus banget. Ditegur, ya Muawiyah, kenapa engkau pakai baju yang bagus begini? Apa kata Muawiyah? Ya Umar, kalau saya nggak pakai baju begini, orang nggak dengar omongan saya. Ya. Jadi kadang kita selaku pimpinan, selaku tokoh, selaku mubalik, selaku dai, nah menyesuaikan pakaian kita. Ya saya bisa aja datang ke sini pakai jaket, pakai pet, ya kan, pakai celana lepis, bisa-bisa aja. Ya. Entar jadi Ustadz Faris Hataki begitu tuh, insyaallah tuh. Kan sekarang lagi zaman tuh ya, ada Ustadz pakai jaket, pakai ini. Iya. Pasarnya bukan orang-orang tua, ya. Itu pasarnya anak muda. Saya yakin di sini kayaknya udah barang 30 ke atas sudah lewat udah ya. Ada yang udah 50 gocap, ada yang mungkin udah 60 ke atas, sudah bukan zamannya lagi dah teh. Nah itu hadir. Jadi kita harus menyesuaikan. Dakwah di kantor pun sama. Ya, nah jadi begitu ya. Jadi yang bagi lil mudarris wadai wa man yasma' kalamahu ma an yastahdiru annal mudarris wadai haqiqatan huwal habib al-a'zam li annal ilma kullah minhu naniyah. Sepatutnya bagi guru dan dai dan orang-orang yang mendengarkan kalimat mereka menghadirkan bahwasanya yang ngajar dan yang ngajak adalah Nabi kita Muhammad. Jadi ini kita sebagai seorang dai dan para hadirin sebagai pendengar kalau bisa punya pandangan yang berbeda. Kita sebagai dai merasa bahwa kita adalah utusannya Nabi. Makanya kalau kita diutus sama Nabi kudu hati-hati. Karena jelek baiknya citra Nabi tergantung kita. Nah jamaah ketika memandang guru, memandang mudarris, anggaplah seperti Nabi. Agar apa? Agar kalimat yang disampaikan bisa masuk ke dalam hati dan bisa diamalkan dalam perbuatan kita. Itu ya. Jadi kurang lebih itulah beberapa adab-adab seorang dai. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin bertanya, 1-2 pertanyaan dipersilahkan.